Hasil imbang 1-1 yang diraih Inter di San Siro memunculkan berbagai penilaian. Sebagian pihak mungkin akan menilai bahwa Inter tampil kelelahan, tidak lagi memiliki kejernihan seperti di masa terbaiknya, serta menyia-nyiakan banyak peluang gol yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Namun, ada pandangan lain mengenai jalannya pertandingan tersebut. Hasil akhir 1-1 disebut muncul akibat keputusan kontroversial dari wasit Gianluca Manganiello bersama VAR Matteo Garriglio. Keduanya dinilai mengabaikan pelanggaran Kamaldin Sulemana terhadap Denzel Dumfries dalam sebuah momen penting. Insiden itu menjadi awal dari rangkaian serangan yang kemudian berujung pada gol Nikola Kristovic. Gol tersebut memicu reaksi keras di seluruh San Siro. Pelatih Inter, Christian Chivu, juga meluapkan protes dengan sangat keras hingga akhirnya harus menerima kartu merah dari wasit. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang, meskipun sebelumnya Inter berada di jalur kemenangan berkat gol yang dicetak Pio Esposito. Akhir laga yang tak terduga itu meninggalkan kekecewaan besar bagi kubu Inter yang merasa memiliki banyak alasan untuk memprotes hasil tersebut. Sementara itu, situasi ini juga membuka peluang besar bagi Milan untuk semakin memangkas jarak di klasemen. Namun situasi tersebut dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Inter. Tidak ada satupun perwakilan Inter yang akan berbicara kepada media maupun menghadiri konferensi pers. Keputusan tersebut diambil setelah peristiwa yang terjadi dalam pertandingan hari ini di San Siro. Di lingkungan klub Nerazzurri, kemarahan disebut sangat besar terkait sejumlah insiden yang terjadi pada akhir laga melawan Atalanta. Situasi itu membuat pihak klub memutuskan untuk menerapkan sikap tutup mulut, sehingga tidak ada komentar resmi yang disampaikan kepada berbagai media setelah pertandingan tersebut. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana memberikan komentar terkait hasil imbang antara Inter dan Atalanta di San Siro, termasuk sejumlah kejadian yang terjadi pada akhir pertandingan. Tramontana mengaku kesulitan untuk membahas jalannya laga tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya sulit memberikan komentar mengenai pertandingan yang berakhir imbang itu. Menurutnya, pada akhirnya keputusan pertandingan ditentukan oleh wasit Gianluca Manganiello bersama VAR Chivi. Ia juga menyinggung keputusan wasit pada pekan sebelumnya yang dipimpin oleh Abiso, serta kejadian yang menurutnya kembali melibatkan Chivi dalam pertandingan kali ini. Dalam komentarnya, Tramontana mengaku merasa jenuh dengan situasi tersebut, sebelum kemudian mulai menganalisis dua insiden besar yang menjadi sorotan dalam tayangan ulang pertandingan. Usai hasil imbang antara Inter Milan dan Atalanta, analisis televisi juga menyoroti dua insiden yang memanaskan pertandingan Serie A tersebut. Berbicara kepada DAZN, pelatih Andrea Stramaccioni memberikan komentarnya mengenai dua momen penting dalam pertandingan. Ia menyoroti kontak antara Denzel Dumfries dan Kamaldin Sulemana yang menjadi awal terciptanya gol penyama kedudukan Atalanta melalui Nikola Kristovic. Selain itu, ia juga membahas insiden berikutnya di kotak penalti yang melibatkan Davide Fratesi dan Giorgio Scalvini. Mantan pelatih Inter itu mengaku memiliki keraguan terhadap kedua situasi tersebut. Menurutnya, Dumfries berada dalam posisi sangat unggul untuk menguasai bola dan tidak memiliki alasan untuk mencari keuntungan dari situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketika seorang pemain berlari dengan kecepatan tinggi lalu merasakan tekanan di punggungnya, situasi itu menurutnya bisa dianggap sebagai pelanggaran. Dalam pandangannya, wasit Gianluca Manganiello telah mengambil tanggung jawab yang sangat besar dengan keputusannya. Stramaccioni juga membela posisi Dumfries dalam insiden tersebut. Ia mempertanyakan alasan bagi pemain Inter itu untuk sengaja menjatuhkan diri ketika sedang memainkan bola dan merasakan sentuhan tangan di punggungnya. Ia kemudian memberikan penilaian yang lebih tegas mengenai insiden kedua di area penalti Atalanta. Menurutnya, dalam sebagian besar kasus, situasi antara bek dan penyerang seperti itu biasanya berujung pada peluit pelanggaran. Stramaccioni menilai bahwa jika seorang penyerang lebih dulu menyentuh bola, kemudian terkena tendangan dari lawan, maka situasi tersebut seharusnya menghasilkan penalti. Ia juga menambahkan bahwa banyak penalti serupa yang pernah diberikan dalam pertandingan sebelumnya.
Dalam sebuah wawancara di Sky Calcio Unplugged, BP Bergomi membahas sejumlah masalah yang saat ini dihadapi sepak bola Italia. Ia menyoroti kecenderungan yang menurutnya terlalu obsesif terhadap pendekatan permainan 1 lawan 1 di seluruh lapangan. Sesuatu yang menurutnya kini sudah jarang terlihat di kompetisi Eropa. Sebagai contoh, Bergomi menyinggung performa Bodo Glimt yang tengah menarik perhatian banyak pihak di Eropa. Klub Norwegia tersebut disebutnya memberikan pelajaran penting melalui gaya permainan yang mereka tampilkan. Hal itu semakin terlihat setelah Bodo Glimt meraih kemenangan telak 3-0 atas Sporting CP, tak lama setelah sebelumnya juga mengalahkan Inter Milan dalam laga playoff. Menurut Bergomi, tim tersebut menunjukkan sepak bola yang berbasis pada permainan posisional serta orientasi terhadap posisi bola, dengan struktur tim yang tetap kompak seperti yang lebih sering terlihat beberapa tahun lalu. Di akhir analisanya, Bergomi pun mengajukan pertanyaan reflektif mengenai arah perkembangan taktik dalam sepak bola. Apakah mungkin kembali ke pendekatan lama, atau justru harus selalu melihat ke depan? Pekan ini, Union of European Clubs atau UEEC, Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa yang bertujuan mewakili klub kecil dan menengah, mempresentasikan strategi mereka terkait redistribusi pendapatan dari kompetisi antar klub UEFA. Dalam sistem yang berlaku saat ini, sekitar 74% dari total hadiah dialokasikan untuk UEFA Champions League. Skema ini dinilai memperlebar kesenjangan di dalam liga domestik, mengurangi daya saing dalam perebutan gelar maupun tiket ke kompetisi Eropa, serta membuat hasil turnamen cenderung berulang, alih-alih menjadi persaingan olahraga yang benar-benar terbuka. Menurut laporan dari Calcio e-Finanza, inti dari proposal UEEC adalah menghapus komponen value pillar, yaitu bagian distribusi yang terkait dengan peringkat klub dan nilai pasar televisi. Porsi tersebut rencananya akan digabungkan dengan bonus partisipasi, sehingga komponen ini akan mencapai 62,5% dari total hadiah. Sementara itu, 37,5% sisanya akan dibagikan kepada klub berdasarkan hasil olahraga yang diraih di lapangan. UEEC juga mengusulkan perubahan dalam pembagian pendapatan di antara 3 kompetisi antar klub UEFA agar lebih seimbang. Dalam skema baru yang diusulkan, UEFA Champions League akan menerima 50% dari total pendapatan, UEFA Europa League sebesar 30%, dan UEFA Europa Conference League sebesar 20%. Keunikan pendekatan ini adalah bahwa dana partisipasi kompetisi Eropa tidak akan langsung masuk ke kas klub peserta. Sebaliknya, dana tersebut akan disalurkan terlebih dahulu melalui liga domestik yang kemudian bertugas mendistribusikan kembali pendapatan tersebut kepada seluruh klub yang berkompetisi di liga yang sama. Dalam proyeksi dampak finansial dari penerapan aturan ini, Inter Milan disebut sebagai klub yang berpotensi kehilangan pendapatan terbesar di antara peserta kompetisi Eropa musim lalu. Penurunan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 68 juta euro atau hampir setengah dari pendapatan hadiah mereka di Liga Champions. Di posisi berikutnya terdapat Juventus dan Atalanta yang diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan masing-masing sekitar 47 juta euro dan 43 juta euro. Kontroversi belum mereda setelah hasil imbang antara Inter Milan dan Atalanta, dengan keputusan wasit Gianluca Manganiello menjadi pusat perdebatan. Salah satu yang turut memberikan analisis adalah komentator pertandingan untuk DAZN, Andrea Marinozzi, yang membahas beberapa momen kunci dalam laga Serie A tersebut. Menurut Marinozzi, wasit sempat menunjukkan keraguan dalam situasi yang kemudian menghasilkan gol penyama kedudukan Atalanta yang dicetak oleh Nikola Kristovic setelah terjadi kontak antara Denzel Dumfries dan Kamaldeen Sulemana. Ia menjelaskan bahwa Manganiello sempat terlihat siap meniup peluit sebelum akhirnya membiarkan permainan berlanjut. Menurutnya, keputusan itu diambil agar insiden tersebut bisa ditinjau kembali jika berujung pada gol. Pada akhirnya, gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Marinozzi juga menekankan bahwa keputusan tersebut tetap merupakan penilaian di lapangan terkait intensitas kontak yang terjadi. Ia pun sebagian sependapat dengan analisis mantan wasit Luca Marelli yang menilai situasi tersebut merupakan keputusan di lapangan, meskipun adanya keraguan membuat tinjauan ulang berpotensi membantu wasit.
Sementara itu, Marinozzi mengaku memiliki keraguan lebih besar terhadap insiden lain yang terjadi di kotak penalti Atalanta, yakni kontak antara Davide Fratesi dan Giorgio Scalvini. Menurutnya, kontak tersebut memang tidak terlihat sangat mencolok, namun ia menilai banyak situasi serupa yang sebelumnya berujung pelanggaran. Ia juga menambahkan bahwa perubahan interpretasi yang tampak terjadi secara tiba-tiba berpotensi memicu polemik lebih lanjut. Kontroversi setelah hasil imbang antara Inter Milan dan Atalanta terus berlanjut. Kali ini komentar datang dari mantan jurnalis Rai, Carlo Nesti, yang dikenal dekat dengan dinamika klub Torino dan Juventus. Melalui akun Facebook pribadinya, Nesti menyoroti dua keputusan wasit yang menurutnya merugikan Inter dalam pertandingan tersebut. Dalam dua unggahan berbentuk reel yang menampilkan proses gol Atalanta serta insiden penalti yang tidak diberikan kepada Davide Fratesi, Nesti menyatakan bahwa terdapat dua kesalahan yang merugikan Inter. Ia menilai bahwa pada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Nikola Tristovic, terlihat adanya dorongan dengan lengan dari Kamaldeen Sulemana terhadap Denzel Dumfries. Menurutnya, dorongan tersebut memang ringan, namun cukup menentukan sehingga gol tersebut seharusnya dianulir. Nesti juga memberikan penilaiannya terhadap insiden kedua yang terjadi tak lama setelahnya di area penalti Atalanta. Ia berpendapat bahwa Fratesi lebih dulu mengantisipasi bola dibanding Giorgio Scalvini, namun bek Atalanta tersebut tidak mengenai bola dan justru mengenai Fratesi. Dalam pandangannya, situasi tersebut seharusnya berujung pada tendangan penalti untuk Inter.